Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dia Yusuf Fitri, pengampu mata kuliah sertifikasi bibit dengan kode PNP 1511. Baik adik-adik, hari ini kita akan mempelajari tentang teknologi penanganan benih dan bibit untuk memenuhi standar yang berlaku. Jangan lupa untuk mengakses mmp.unech.ac.id untuk mengunduh bahan tayang sekaligus juga untuk melakukan presensi atas perkuliahan kali ini. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan, saya akan menyampaikan capaian mata kuliah dari sertifikasi bibit ini. Jadi, capaian untuk perkuliahan sertifikasi bibit ini antara lain adalah yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi pentingnya sertifikasi benih atau bibit dan dampaknya pada komoditas pertanian atau perkebunan. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan berbagai teknologi, metode, sistem, dan regulasi dalam sertifikasi benih atau bibit. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan kognitif terhadap ilmu pengetahuan sertifikasi benih atau bibit. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu merancang gagasan untuk menyelesaikan permasalahan dalam implementasi sistem perbenihan dengan pendekatan sistem thinking dan critical thinking yang mengandung unsur multidisiplin. Baik adik-adik, jadi sertifikasi mutu benih dan bibit itu merupakan suatu sistem pengendalian mutu dari benih dan juga bibit yang bertujuan untuk melindungi konsumen, produsen, pengedar dari bibit yang kurang berkualitas. Dan sertifikasi mutu benih dan bibit di Indonesia dijalankan dengan menggunakan beberapa standar uji dan standar mutu yang merupakan perangkat atau metode uji dan persyaratan lulus uji. Mutu benih diartikan sebagai derajat yang mana benih tersebut bisa hidup, aktif, bermetabolisme, dan memiliki enzim-enzim yang mampu mengkatalis reaksi-reaksi metabolisme yang diperlukan untuk perkecambahan dan pertumbuhan semai. Benih-benih yang bermutu baik secara fisiologis, genetik, fisik, maupun kesehatan benih akan mampu tumbuh menjadi bibit yang bermutu. Kemudian, bagaimana metode uji yang dapat dilakukan untuk memperoleh benih yang bermutu? Jadi kita bisa melakukan beberapa pengujian antara lain pengujian kadar air, pengujian kemurnian benih, pengujian daya berkecambah, pengujian vigor benih, dan yang selanjutnya adalah pengujian viabilitas benih dengan tetrazolium. Nah, kemudian kita lanjut ke pengujian kadar air. Untuk pengujian kadar air di sini sangatlah penting untuk mengawetkan benih yang disimpan dan juga untuk mempertahankan viabilitasnya. Benih dengan kadar air yang tepat dapat disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama dan relatif resisten terhadap kerusakan akibat serangga. Adapun tujuan dari pengujian kadar air yang pertama, menentukan kondisi pengeringan yang tepat untuk pengawetan yang optimum selama penyimpanan. Kemudian memverifikasi apakah benih sesuai dengan kadar air maksimum yang dispesifikasikan dalam regulasi benih. Nah, selanjutnya adalah pengujian kemurnian benih. Untuk pengujian kemurnian benih di sini merupakan kemurnian yang dapat dilihat dari kemurnian secara genetik dan secara fisik. Kemurnian secara genetik mencerminkan kebenaran dari varietas sebagaimana yang dinyatakan dalam identitasnya. Dan kemurnian fisik mencerminkan komposisi lot benih. Adapun tujuan dari pengujian ini adalah untuk menentukan persentase komposisi berdasarkan berat contoh yang diuji dan berdasarkan fakta untuk menentukan komposisi lot benih. Kemudian mengidentifikasi berbagai spesies benih dan kotoran benih yang terdapat di dalam contoh benih. Nah, selanjutnya bagaimana dengan pengujian daya berkecambah? Nah, untuk pengujian daya berkecambah, kita mulai dari definisi perkecambahan. Perkecambahan adalah munculnya dan berkembangnya semaian pada tahap di mana ada penampakan struktur penting yang mengindikasikan apakah benih dapat berkembang menjadi tumbuhan yang memuaskan
atau tidak ketika dia berada di kondisi yang baik di dalam lahan. Kemudian tujuannya adalah menentukan potensi perkecambahan maksimum dari lot benih, di mana hal ini penting digunakan untuk membandingkan kualitas benih dari lot yang berbeda dan untuk menduga mutu benih sebagai bahan tanam. Nah, selanjutnya adalah pengujian vigor benih. Nah, menurut ISTA atau International Seed Testing Association, vigor benih adalah sejumlah aktivitas dan performansi suatu lot benih untuk dapat berkecambah dalam lingkungan pertumbuhan yang luas. Adapun tujuan uji vigor adalah memberikan informasi tentang kemampuan tumbuh dalam kondisi lingkungan yang luas, dan ini merupakan tambahan informasi selain uji daya berkecambah yang menjadi standar. Untuk pengujian viabilitas benih dengan tetrazolium, di sini ada tujuannya, yaitu pertama, melakukan pendugaan viabilitas contoh benih secara cepat, dan selanjutnya adalah pendugaan viabilitas benih pada contoh benih, di mana pada saat akhir pengujian masih memiliki persentase dorman yang tinggi. Adapun prinsip pengujian ini adalah membedakan antara jaringan hidup dan mati pada jaringan embrio benih didasarkan pada aktivitas respirasi. Kemudian kita akan ambil contoh, misalnya pada pengujian viabilitas benih dengan tetrazolium. Nah, untuk pengujian dengan tetrazolium ini menggunakan prinsip bahwa setiap sel hidup akan berwarna merah oleh adanya reduksi dari suatu pewarnaan garam tetrazolium dan membentuk endapan formazan merah. Sedangkan sel-sel yang mati akan menunjukkan warna putih. Dengan merendamnya terlebih dahulu selama semalam, kemudian dibelah dan direndam di dalam larutan garam selama beberapa jam, telah dapat ditunjukkan reaksi yang jelas dan dapat dibedakan antara sel yang masih hidup dan sel yang sudah mati. Dengan menggunakan metode ini, dalam waktu kurang lebih 24 jam, viabilitas dari suatu kelompok benih telah dapat diduga. Nah, untuk reaksi tersebut dapat diringkas sebagai berikut. Nah, kemudian enzim yang mendorong terjadinya proses ini adalah dehidrogenase, dan kegiatan ini berkaitan dengan respirasi. Dan untuk penampakan benih yang diuji dengan pengujian viabilitas dengan tetrazolium dapat disaksikan pada gambar berikut, di mana benih yang hidup akan memiliki warna yang merah atau ungu pada embrio. Adapun benih yang mati tidak memiliki warna pada embrionya, walaupun muncul warna pada bagian lain selain embrio. Nah, benih ini masih diklasifikasikan sebagai benih yang mati. Baik, adik-adik, demikian untuk penjelasan materi kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mengecek mmp.unech.ac.id, dan di sini kita bisa mendapatkan materi, bahan tayang, dan berbagai informasi terkait mata kuliah sertifikasi bibit. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.